Mungkinkah Binance bangkrut dan menyusul FTX dan Celsius? Nah, ini mungkin sesuatu yang agak basi ya. Tapi agak gatel juga kalau saya nggak coba untuk menganalisa dengan perspektif saya. Welcome back di RF Channel on YouTube. Mungkinkah Binance bangkrut dan menyusul FTX dan Celsius? Nah, ini mungkin sesuatu yang agak basi ya. Tapi agak gatel juga kalau saya nggak coba untuk menganalisa dengan perspektif saya. Ya, untuk menambah pengetahuan untuk Anda semua ketahui, maka video ini akan coba membahas mengenai sudut pandang saya terhadap kondisi Binance yang saat ini boleh dibilang di atas angin dengan sudah tidak adanya FTX. Nah, last update-nya pada awal tahun 2023, yaitu pada saat membuat video ini tanggalnya 26 Januari, tanggal 9 Januari 2023 kita mendapatkan ketika masih euforia libur ya, itu Celsius bangkrut, perusahaan ini tutup dengan 37.000 alat penambang kriptonya dihentikan juga gitu ya. Ada satu statementnya bahwa perusahaan mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 pada 21 Desember, jadi sebelum dari Natal dan Tahun Baru, tetapi mencatat bahwa mesin miningnya dari perusahaan ini akan terus beroperasi untuk tujuannya membayar hutang. Ya, seseorang pengacara Celsius menyatakan, namanya sulit, namanya Chris Kuning. Chris tapi warnanya kuning ya. Ini memang sudah punya aura-aura emas gitu. Menyatakan Kunik salah. Menyatakan pemberi pinjaman kripto telah setuju untuk menutup 37.000 rig penambangan Bitcoin dan mengakhiri kontrak hosting. Ya, alasan pertamanya adalah mungkin dari 37 rig ini ternyata lebih semakin hari semakin sulit dan nilainya juga saat ini per harinya juga sudah cukup kecil. Makanya saya juga kadang-kadang mengernyitkan dahi pada beberapa waktu yang lalu ketika sebuah robot forex shifting dengan buka tambang kripto di Indonesia, saya rasanya kok merasa bahwa sebentar lagi udahan gitu ya. Ternyata beneran gitu. Jadi ini sesuatu yang mungkin membuat kita menambah deret panjang dari korban-korban kripto ini, bukan yang kecil dan besar, tapi yang mega giant juga besar, juga lebih besar lagi dari besar gitu ya. Itu juga ikut-ikutan terimbas. Nah, kabar FTX di akhir tahun 2022 adalah keruntuhan FTX telah merugikan lebih dari 1 juta pengguna karena memang menjadi exchange terbesar kedua. Padahal kebanyakan pengguna FTX adalah orang biasa menggunakan tabungan mereka untuk berinvestasi di bursa kripto itu. Sekarang mereka harus rela melihat uang yang mereka dapatkan dengan sampai menghilang begitu saja. Nah, akhirnya banyak yang komen dan concern mengenai centralized exchange, di mana kondisi yang terjadi pada FTX itu adalah sebenarnya pernah terjadi di pasar modal di Indonesia juga sebelumnya, di mana ada sahamnya milik nasabah, saham milik investor dan uang milik investor dipakai trading dengan tanpa seizin mereka. Tentunya kalau misalnya berakhir dengan sahamnya naik, semua nggak bakal pernah ribut dong hari ini, betul nggak? Saham yang dipinjam dikembalikan, tenang jaya abadi, betul? Kayak nama toko beras ya. Jadi itu yang akan terjadi. Tapi ternyata juga terjadi pada exchange kripto bahwa si SBF ini juga terindikasi menggunakan kripto dan juga dana yang dimiliki oleh para investornya yang which is 1 juta pengguna ini ya untuk kepentingan apa? Satu, yang paling repot, yang paling tidak boleh adalah dipakai untuk foya-foya dia. Ini adalah tindakan paling kurang ajar. Yang kedua adalah dipakai untuk melakukan investasi usaha. Di mana investasi usahanya ternyata pakai uangnya para investor-investor ini yang di saldonya muncul tapi dipencet nggak bisa. Ini dipakai transaksi investasi. Ternyata investasinya rugi dan ternyata terbukti ya kenapa salah satu kerugian besar yang membuat domino efek itu sebenarnya adalah dengan jatuhnya koin Luna pada pertengahan tahun 2022. Jadi ada dampak nih. Intinya adalah kalau ini naik terus nggak pernah kenapa-napa.
Ayo saya mau tanya, ingat nggak terjadi kejadian-kejadian pasar modal sejak 2018 ke sini, ada banyak nggak kejadian event pasar modal? Banyak ya, ya mengenai reksadana, mengenai saham, mengenai perusahaan sekuritas, mengenai emiten, banyak. Kenapa bisa begitu? Karena terjadi turbulensi. Ini akan selalu terjadi dalam industri keuangan apapun yang memang dari orangnya punya itikat yang jelek, yang menggampangkan, yang merasa terlalu jago. Jadi sebenarnya saya orang-orang yang hari ini belajar dari orang-orang itu, dan saya juga ada beberapa rekan-rekan, bukan rekan lah, guru lah, bukan dibilang rekan, ya memang juga jatuhnya karena kejatuhan harga gitu. Nah, jadi kita tidak bisa terlalu overconfidence bahwa kita ini terlalu jago, terlalu hebat. Wow, kalau trading nggak pernah gagal, itu adalah cikal bakal dari kematian kita sebenarnya. Karena apa? Karena pasti kita akan pernah salah. Nggak besok, nggak lusa, nggak 2 tahun lagi, nggak 5 tahun lagi. Dan repotnya adalah ketika itu kita pegang uang dan itu juga bukan uang kita pakai habis. Dan memang ternyata dalam perjanjian ini tidak boleh kita pakai. Oke, ini cerita-ceritanya ya. Oke, sekarang kita akan bicara mengenai Binance. Binance sangat punya kesempatan. Kesempatannya apa? 2. Kesempatan menjadi yang terbaik dan terbesar. Karena sudah terbukti hari ini adalah yang terbaik dan terbesar. Kenapa bisa dibilang yang terbaik? Karena nomor 1. Orang kenapa memilih dia? Ya mungkin karena tidak ada pilihan. Berarti karena pilihan lain lebih jelek juga bisa jadi, betul? Dan yang terbesar. Karena nomor 1 dan nomor 10 kalau dijumlah. Untuk centralized exchange-nya. Belum dihitung dengan beberapa poin lain gitu ya. Atau akan menjadi yang kedua, yaitu menjadi big collapse dalam sejarah kripto sepanjang kripto ada dari tahun 2008. Alasannya sederhana. Karena dia memegang uang sebenarnya, dia memegang kumpulan koin pada banyak investornya. Yang ketiga adalah dia memegang blockchain-nya. Berarti kan selesai dong hidupnya nih kalau kena. Oke lah, kalau kita bicara mengenai zaman dulu ada exchange yang ternyata tutup karena diretas. Lah, ya itu cuma itu saja. Tapi dia tidak se-sophisticated ini. Tidak memiliki blockchain sendiri. Tidak memiliki Binance Smart Chain. Tapi Binance punya itu. Jadi menurut saya sangat beralasan kalau orang jadi pada takut mengenai Binance ini akan pakai kerisnya, pedangnya yang pedang mana nih gitu ya. Mau jadi bandit atau mau jadi jahat gitu ya. Nah, coba lihat berapa perputaran pada BNB Chain. BNB Chain saja ya. Ini kalau kita perhatikan ini adalah dari Binance Smart Chain ya. Ini totalnya perputarannya 6 volume ya. Ini adalah 34 miliar US dollar lah ya. USDT is US dollar gitu. Ini ada di sana gitu. Dan ada BNB, ada USDC, ada Dogecoin, ada DOT. Artinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 besar transaksi koin kripto, token kripto yang ada pada BNB Chain itu adalah peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5, peringkat 9, peringkat 12. Bayangkan tuh. Jadi boleh dibilang dia mengambil porsi yang sangat tinggi ya. Lalu belum lagi kita berhitung pada yang namanya token BNB secara market cap dan juga Binance USD atau stable coin-nya versi Binance. Berapa besar di sini? Ya, dengan nilai market cap-nya yang fantastis ya, nomor 4 dan nomor 7 loh. Artinya 10 besar dia taruh nama 2. Berarti kan secara impact akan sangat tinggi, betul ya? Oke. Sangat beralasan. Ada sebuah artikel menarik membahas Binance dari Reuters. Saya tertarik juga. Saya lihat Adi ikut membahas juga. Saya akan membahas versi perspektif saya. Jadi jangan berpikir bahwa walaupun kami di sini satu tim, kami punya independensi masing-masing dalam memandang. Jadi kami berbeda pendapat adalah suatu hal yang biasa. Itulah yang membuat kita berkembang. Dan itu juga harus terjadi kepada Anda sekalian, buat teman-teman sekalian juga. Gitu ya. Inti artikel ini adalah kejanggalan-kejanggalan yang dibuka oleh si 3 orang ini ya. Dia mau melihat bagaimana kondisi yang janggal dari bisnis Binance. Kita bahas dari perspektif saya ya. Oke, kita akan mulai. Nomor 1, kejanggalannya adalah tidak transparan dalam laporan keuangan. Ya, ini adalah cara kita memandang. Sebenarnya desentralisasi yang dibuat itu sebenarnya transparansi. Kenapa? Karena siapapun memegang catatan. Siapa yang memegang proof of work berarti dia bisa melakukan validasi atas bukunya, atas ledgernya terhadap koinnya. Tapi bukan pada perusahaan. Perusahaan itu kan gayanya adalah gaya konvensional dari konsep ya boleh dibilang adalah
dari Amerika lah boleh dibilang ya, perseroan, PT itu kan bukan gaya Indonesia. Indonesia silahkan buat koperasi. Loh, koperasi sendiri Anda nggak percaya karena kemarin ada kasus koperasi yang gagal bayar dan divonis bebas dari pidananya malah dapat perdata doang. Betul nggak? Artinya sebenarnya kalau dibilang janggal, mau kejanggalan sistem apa lagi? Blockchain-nya dianggap janggal, badan usahanya dianggap janggal. Terus bagaimana memandangnya? Dan selalu ada cerita jelek di belakangnya. Coba kita lihat, PT, penipuan, ada. Koperasi, jangan ditanya barusan. Blockchain, ada juga gitu ya. Jadi artinya sebenarnya kejanggalan yang tidak transparan dalam laporan keuangan. Kalau Binance dengan duduk sudut pandangnya blockchain, dia bilang, loh, saya itu memang tidak perlu bicara mengenai yang namanya perusahaan. Tapi sayangnya Binance punya PT, bukan punya perusahaan, bukan PT lah, punya company lah, badan usaha. Di mana badan usahanya itu mengelola centralized exchange-nya. Di sini jadi masalah karena kenapa kok kamu nggak mendisclose kamu punya laporan keuangan? Kamu kan besar, kamu bukan mendisclose laporan keuangan. Ya, dan jawabannya si bosnya Cizi sangat masuk akal. Loh, gue bukan perusahaan TBK kok, kenapa saya harus melaporkan laporan keuangan? Alasannya ada banyak. Satu, masalah pajak. Ya dong, namanya tax planning ya, bisa juga. Yang kedua, ya memang ciri dasar dari perusahaan bukan TBK adalah tidak memiliki kewajiban melampirkan laporan keuangan. Apakah pernah melihat perusahaan saya merilis laporan keuangan, perusahaan saya pribadi yang memang dalam jasa edukasi dan juga konsultan keamanan cyber, merilis laporan keuangan di surat kabar? Yang anak TBK memang saya rilis laporan keuangan karena disuruh. Tapi kalau tidak ada kewajiban dan tidak ada tekanan bahwa apa yang akan menjadi hukuman bagi saya kalau saya tidak merilis laporan keuangan, nggak ada. Oh ya udah, nggak usah dong. Dengan gampang saya bisa jawab seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya ini kurang kuat gitu ya, bicara mengenai revenue, profit, and cash reserve. Saya nggak bisa lihat. Ya sudah, kamu kalau nggak perlu ya nggak usah kesini. Tapi saya bukan membela Binance, tapi saya rasa perspektif Binance juga tidak salah di sini. Tapi kekhawatiran saya juga sama dengan 2 poin tadi. Lu jadi yang tergede atau lu yang ngemplang paling besar nih, kan gitu ya. Nah, on coin yang mana? BNB atau BUSD? Menurut saya kalau di poin yang sebelumnya itu adalah berbicara mengenai harus memberikan informasi mengenai koin yang dia miliki. On crypto coin yang mana saya bilang? Kenapa? Karena BNB or bust. Kalau BNB menurut saya itu suka-sukanya si Cizi dan juga Binance. Tapi kalau BUSD ini yang saya pertanyakan. Saya juga mengkritisi hal ini. Yang paling saya takut itu kalau datang ke dunia kripto yang katanya koinnya dirilis sesuai. Saya mau tanya, benar nggak bahwa ketika diterbitkannya koin BUSD itu 1:1 dengan dolar yang kamu terima? Apa kabar kalau ternyata kamu menerima 2, kamu rilis 1? Berarti itulah yang namanya inflasi kan, betul dong? Benar nggak? Berarti, atau salah, dia 2 koin dia pakai 1 backup. Ya kan? Berarti kan inflasi dong. Jadi 4, jadi 5, jadi 6. Apa bedanya dengan konsep fiat money yang hari ini kita perdebatkan? Ini yang memang harusnya di-disclose. Dan ini harusnya seperti kondisi yang dibuat seperti IDRT ya. Sekali lagi, saya tidak kenal siapa owner IDRT. Dan ini ada di Indonesia, rupiah token. Itu saya bilang bagus. Kenapa? Karena dia lakukan audit reserve setiap bulan tanpa pernah sekalipun tidak audit reserve. Dan ketika COVID pun saya lihat tetap audit reserve. Berarti inilah transparansi kalau memang kamu memegang stable coin. Menurut saya loh ya. Tapi kalau BUSD ya mohon maaf ya. BIDR-nya juga gue tanya kok. Ya kan? Dan nggak jelas juga. Mohon maaf di bagian ini gitu. Jadi ya oke lah. Tapi pertanyaan, Pak kalau nggak BUSD mana? Ya pada akhirnya sama seperti terbang gitu ya. Kok telat terus maskapai yang itu? Maskapainya bilang, ya lebih baik kamu mau pakai saya atau kamu nggak bisa terbang. Ya udah, bingung dah jawabnya gitu ya. Belum TBK juga tuh yang sering telat terbangnya. Tapi so what? Tetap aja tuh nggak pernah ditanya mana laporan keuangan kamu. Kenapa kalau Garuda Indonesia kamu minta laporan keuangan? Karena TBK toh, kan betul ya, kan gitu ya. Oke, so lanjut. Ini menarik selanjutnya. Binance declines to say where Binance.com is based. Oke, it doesn't disclose basic financial information such as revenue, profit, and cash reserve. Ini yang tadi ya. It lends customers money against their crypto assets and let them trade on margin. Oke, with borrowed funds. But it doesn't details how big those bets are. Oke, how exposed Binance is to that risk or the full extent of its reserve to finance withdrawals. Ini finance withdrawalsnya bisa kita bahas yang nanti belakangan.
Tapi poinnya adalah, kan ada yang di dalam Binance itu namanya Binance Earn. Kita bisa meminjamkan, bagaimana nggak bisa meminjam? Ya kita bisa fix dan flexible stake lah, boleh dibilang flexible earn gitu ya, atau lock ya. Itu ditulis bahwa deposit yang terjadi pada flexible product itu may be used, mungkin digunakan Binance business operations. Nah, ini sebenarnya agak risk di sini. Jadi buat kita yang mau melakukan stake dan apapun, sebenarnya kalau kita mau stay away dari risk yang bisa terjadi, memang ini ada risk di sini, gitu ya. To other in margin and crypto loan product, minjemin kripto. Ya, ada nggak potensi gagal bayar? Ada. Gimana cara Binance tutup? Nah ya, itu sama jadi prinsip perbankan. Di poin ini mungkin kita tahu ada bahayanya, tapi si Binance ngomong, cuma nggak di-disclose. Itu dipakai untuk loans to other tuh berapa banyak ya? Sama crypto loan products yang mana ya? Dia nggak ngomong di sini. Jadi ya memang paling gampang kalau memang Anda tidak mau menggunakan konsep ini dan takut dengan Binance, jawabannya adalah cabut dan pindahkan ke wallet Anda sendiri. Jangan taruh di Chex punya wallet. Bener nggak? Gampang saja sebenarnya poin di sini. Tapi dia disclose, tidak jelas disclose-nya, gitu aja intinya. Nah, no comment dari saya. Binance main operation from US regulatory scrutiny by setting up a new American exchange, according to company message and interview with former employee, advisor, and business associate. Ya, si Chow ini deny ya mengenai hal-hal yang mau dibicarakan. Ya, ini ada hubungannya dengan sedikit politik juga gitu ya. Dan bagaimana membangun opini. Dan biasa pasti ginian tuh ada lobby-lobby. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, ya sebenarnya beginian mestinya mau nggak mungkin akan didisclose gitu ya. Hal-hal begini kan sesuatu yang juga sangat confidential ya. Apa iya akan ngaku, iya saya mendukung hal tersebut. Nanti dengan kayak begitu itu udah bukan jadi exchange tuh, itu jadi political issue tuh, jadi kendaraan politis itu. Jadi menurut saya cukup tepat sih kalau dibilangnya decline gitu ya. Lalu breaking the rule ya. Possible money laundering and sanctions violations, and Reuters reported this month that some prosecutors believe that have gathered sufficient evidence to charge Binance and some top executive. Ya, ini bicara ya mengenai money laundry ya. Ini juga banyak hal yang memang bisa kita takuti di sini. Tapi ada yang namanya blacklist, jangankan jauh-jauh ya, di IDRT saja yang saya baca tuh di rupiah token itu ada memblokir loh. Artinya ada sekian miliar yang diblokir. Ya sebenarnya dengan blockchain itu kan dapat di traceback tuh. Once kita ketemu, maka alirannya dengan gampang kita cari. Blokir semua, selesai. Dan itu sudah ada yang melakukan gitu. Tapi kalau misalnya masih berkutat dengan possible aja, ya sudah, buktikan possible-nya dan silakan coba cek apakah benar. Kalau misalnya terima ya, ini agak susah gitu ya. Kalau bank saja bisa kasih uangnya, dia bisa geser menjadi stable coin. Bank masuk melalui jalur finansial perbankan, digeser menjadi stable coin. Yang salah siapa menurut saya? Menurut saya banknya juga ikut salah dong. Loh, orang uang datang dari tempat kamu, bagaimana caranya bisa nyampe sini? Betul. Yang kedua adalah, loh itu ternyata uangnya masuk dengan benar. Masa iya sih uang yang digunakan untuk hubungan dengan kejahatan itu masuknya dengan benar, di sini dipakai sebagai sebuah kejahatan. Agak lucu ya, tapi at the end tetap aja manapun bisa diblokir. Apakah benar menjadi peran serta? Apakah bisa dituntut sebagai mediator dari yang namanya kejahatan juga money laundering? Kan kita ini bicara ya, mobil. Apakah kalau orang bikin mobil terus abis itu dijadikan sebagai sarana alat untuk pembunuhan misal, kenapa kagak dituntut tuh Astranya? Ya kan bisa juga dong. Ini memediasi loh. Kenapa kamu jual? Harusnya kamu lihat dulu dong orang itu niatnya mau membunuh atau enggak. Memang lu cenayang. Logikanya agak bingung kalau ini dibawa sampai terlalu jauh menurut saya. Study case. Kalau dibilang breaking the law, di Indonesia Binance masuk dengan cara yang cukup smooth. Dengan cara apa? Mengambil lisensi, mengakuisisi toko kripto. Ya, pada akhirnya kan kita mau berbisnis. Saya seorang pebisnis. Bagaimana caranya agar saya bisa berbisnis tapi saya tidak melanggar aturan? That's it. Tapi masalah transparansi, diminta nggak? Diatur nggak? Kalau diatur silakan. Harusnya menurut saya, keluarkan aturan pada setiap
aturan dari regulator yang ada di Indonesia misalnya. Kamu semua pedagang aset kripto, kirim laporan keuangan audit. Koin kamu audit sini, lihat. Kalau sampai benar ini nggak dijaminkan, kamu saya gorok lehernya. Boleh saja, atur dong. Lobbynya gimana tuh? Gua nggak tahu deh. Ya, jadi artinya nggak segampang itu juga. Dan toh kalau bicara mengenai Binance mengatakan dia tidak memiliki lisensi dan dia berusaha untuk melanggar semua aturan, di Indonesia saja, Indonesia loh ya, itu dia berusaha mengambil lisensi. Artinya di tempat yang boleh dibilang ya kita ini kan boleh negara yang lumayan ya secara low masih cukup agak-agak goyang lah boleh dibilang. Tapi tetap aja tuh ngambil gitu. Kalau di tempat yang lebih saklek, kenapa nggak disikat sekalian? Sikat aja sekalian, kan gampang saja seperti itu. Binance mendominasi dan derivatifnya berjalan jauh lebih besar. And then what? Di sini. Binance Juggernaut. Ke spot. Spot itu transaksi satu arah. Betul? Kalau derivatif logikanya 2 kali lipat. Kalau lebih, kenapa bisa lebih? Karena ada sisi leverage-nya. Orang mau beli barang satu, dia bilang kamu boleh ngutang lah. Dia beli 10 loh. Ya otomatis itu sudah common sense dan nggak bisa dijadikan angle apa-apa. Mungkin angle-nya adalah bahaya nih, gila Binance gede banget transaksinya, and then what gitu ya. Ya itu paling tinggal dari kita, ya udah pindah aja kalau sudah tidak nyaman ya pindah. Blockchain ada banyak ya kan, pilihlah network yang berbeda, stay away dari Binance. Yang kedua adalah jangan pakai CEX, pakailah DEX, beres. Dan seperti itu. Tempatnya tidak jelas ya. Karyawan 147, alamat nggak ada. Aduh kalau kayak begini ya, ini Reuters mungkin belum main ke Indonesia ya. Itu perusahaan TBK itu boleh diaudit itu tempatnya. Kadang-kadang satu virtual office. Pak, jangan begitu loh. Loh, saya kan nggak sebut namanya, suka-suka saya dong. Ini bisa pencemaran atas seluruh TBK. Loh, kalau nggak di-mention mah, kalau nggak ngerasa nggak usah tersinggung kali gitu ya. Tetap aja tuh ada yang kayak begitu. Loh, orang saya datang ke sebuah exchange yang ada di Indonesia. Loh, ini coworking. Oh iya, office-nya mana? Ruangannya sekeletak kecil. Lah, saya nggak tahu bagaimana cara dia mendapatkan izin. Apakah divisit tuh dari regulator? Saya juga nggak ngerti. Tapi at the end, apakah mereka berbuat jahat dengan melakukan itu? Enggak. Dipersyaratkan nggak? Karyawan mesti 150 ya. Setor namanya semua ke sini. Setiap bulan kasih nama karyawan. Ya tulis saja aturannya, gampang saja. Pebisnis, saya sebagai seorang pebisnis, kantor saya kecil. Tapi tim saya banyak. Remote from home and remote from anywhere. So what? Nggak terlalu masalah. Saya juga tidak pernah melakukan tindakan penipuan kepada orang lain. Tidak pernah dan tidak mau. Loh, apakah menjadi sesuatu yang membuat saya itu bisnisnya menjadi shady? Saya tidak bisa mendeliver kewajiban saya dengan baik? Nggak kongruen ini menurut saya. Kalau menurut saya loh sebagai pebisnis. Ayo berapa banyak yang gayanya pakai kartu nama CEO padahal CEO-nya dia, CFO-nya dia, CTO-nya dia, semuanya dia. Sales of the head of marketing, ya dia juga. Kartu namanya tapi keren, CEO. Apakah itu menjadi sesuatu hal yang salah? Apakah membuat itu menjadi suatu identifikasi, menjadi itikat yang tidak baik? Dan tidak bisa mendeliver suatu barang dan jasa yang diminta? Enggak juga menurut saya. Keberadaan dan kevalitan. Nah ini menarik ya. Si Reuters tuh mengangkat mengenai proof of reserve ala Binance, di mana proof of reserve itu sebenarnya datang bukan dari Binance tapi dari si Vitalik. Vitalik itu kan dengan jatuhnya FTX itu jadi Vitalik nggak tahu orang yang memang men-setup daripada blockchain Ethereum. Dia orang hebat, keren sekali, sangat humble dari semua videonya, ini orang jago banget gitu ya. Cizi juga orangnya humble menurut saya gitu ya, dan pinter banget. Kita mah goblok banget ya, makanya nggak bisa jadi seperti mereka. Tapi coba kita lihat satu hal ya. Binance menurut saya ketika si Vitalik memberikan konsep proof of solvency untuk bisa membuktikan bahwa kamu punya kemampuan nggak di dalam koin token yang kamu miliki pada exchange itu untuk membayar para nasabah kamu. Dan ternyata begitu dirilis si Binance si Cizi di Twitter bilang, saya sudah bilang untuk diimplementasi 1 minggu dan bener loh muncul. Menurut saya itu itikat. Jadi saya juga takut kalau Binance-nya bablas gitu ya. Punya koin Binance atau enggak, jangan tanya. Karena itu tidak pernah saya tidak pernah bicara hal tersebut. Tapi ya lumayan, karena kepercayaan industri kriptonya runtuh lagi. Yang besar aja hancur gitu kan ya. Makanya bisa dibilang too big to fail. Ya ini menjadi suatu concern. Tapi menurut saya itikat baik untuk bisa mengeluarkan proof of reserve. Meskipun keluar pernyataan selanjutnya dari seorang auditor bahwa
In offering only a limited snapshot, karena memang itu di snapshot, of an exchange crypto, the system lacks safeguard, two lawyers said. Iya, lawyernya ngerti kripto enggak? Gua nggak tahu deh ya, tapi anggaplah saya yang sok tahu gitu ya. Yang kedua, menurut saya, ya kalau mau disamakan dengan perusahaan, hey, kemana saja ketika Bitcoin muncul adalah karena ketidakpercayaan publik terhadap sentralisasi, di mana ada perusahaan investment bank di Amerika yang dalam 1 minggu sebelum kejatuhan gagal bayar dinyatakan AAA bondnya, obligasinya. Oleh siapa? Kok bisa? Itu snapshot juga nggak auditnya? Apa auditnya 12 bulan yang lalu terlambat dikeluarkan? Nggak. Sama, semua tuh snapshot. Sesuatu yang real time tuh blockchain tuh real time. Ya, itu sebenarnya bisa dibaca dengan angle yang berbeda. Kenapa tidak bisa dibaca dengan angle yang sama? Ya karena memang ini sudah desentralisasi dan sentralisasi. Beda dunia. Dan artinya sebenarnya kalau saya mau usul ya, ketika kita melihat blockchain-nya Binance, kita itu sebenarnya sedang melihat bagaimana caranya seperti membangun negara. Jadi tidak lagi seperti melihat cara membangun perusahaan. Kalau menurut saya gitu ya, neraca dagang lah, ngomong deh tuh gitu ya, makronya bagaimana gitu ya, dibandingkan tekanan dari tempat lain, kebijakan fiskal moneternya piye gitu kan, itu boleh. Tapi ya ini concern saya ya, saya gak bisa memberikan kesimpulan apapun. Saya pribadi punya harapan agar Binance tetap ada, tapi jujur, apakah saya percaya bahwa menaruh uang pada exchange itu, centralized exchange, sebenarnya adalah suatu hal yang baik? Menurut saya, desentralisasi itu adalah blockchain. Namanya cek centralized exchange. Udah tahu salah tuh dari namanya. Jadi memang sebenarnya ketika Anda semakin advance, uang semakin banyak, koin semakin ada, lebih baik pindahkan ke dalam konsep centralized yang sebenarnya. Peganglah walletmu sendiri dan berjalanlah di web 3.0. Buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan bila ingin add WhatsApp saya, memberikan masukan, dan juga ingin bertanya lebih lanjut, silahkan cek pada kolom deskripsi untuk bisa mendapatkan nomor kontak saya. Bisa juga mengikuti kelas yang diadakan oleh tim saya, ataupun membeli buku-buku. Saya penulis buku terbanyak mengenai investasi dan keuangan di Indonesia. Silahkan Anda juga bisa segera order di tim saya di bawah. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.